negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Oh iya Bu, maaf hari ini ada tugas saya dari guru penggerak ini mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah dilema etika atau juga moral. Ibu ada punya waktunya saja bisa? Insyaallah. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Kalau kita mau mengidentifikasi ya, Iya. mengidentifikasi dilema etika itu, ya kita harus melihat apa dan bagaimana sumber dari itu dilema itu, dari mana itu sumbernya dan bagaimana dia melakukan itu. Karena kan terkadang kita kepala sekolah itu harus menggali dulu apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Tidak bisa kita langsung mengambil itu. Jadi kita mencari dulu sumbernya dari mana itu sehingga terjadi hal-hal yang dinamakan dilema etika. Terima kasih Bu. Jadi kita mengidentifikasi itu mencari sumber-sumber masalahnya ya Bu. Oh ya Bu, yang kedua, bagaimana Ibu selama ini menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus menggali dulu bagaimana sumber dari dilema itu. Iya. Jadi kita mencari apakah ada yang mengetahui apa itu yang terjadi sebenarnya di bawah. Karena kan saya cuma mendengarkan saja sepihak. Jadi saya harus menggali, mencari dulu sumbernya. Setelah itu kita mencari teman sejawat atau yang mengetahui bahwa oh begini Bu kejadiannya. Nah setelah itu baru kita mengambil keputusan. Tidak bisa kita mengambil keputusan tanpa kita mengetahui itu apa sebenarnya sumber yang terjadi. Jadi kita harus sama-sama semua ya, kita tidak boleh ada yang ditindis atau ada yang dianggap bahwa ini salah padahal ini sebenarnya belum tentu salah. Nah, tapi walaupun dia katakan benar, ya belum tentu dia benar. Jadi kita harus mencari dulu bagaimana itu bagaimana cara mencari ini supaya aman semua ya. Berarti Ibu ini melibatkan guru Ya, sebagai guru sumbernya, ya, sebagai sumber. Apakah ada yang ya. Nah yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ya, untuk mengatasi masalahnya? mengatasi itu kita membicarakan dari hati ke hati, Iya. ya. Jadi kita tidak boleh langsung mencas bahwa ini salah, ini kamu ini salah, tidak. Kita menyelesaikan dari hati ke hati dan tidak mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan yang dianggap itu bahwa mungkin ini tidak berguna untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus membicarakan secara kekeluargaan gitu, dari hati ke hati dan mencari solusi yang terbaik untuk karena ini adalah kepentingan bersama, kepentingan sekolah kita. Ya, begitu barangkali. Kita berarti kita bicarakan dulu masalahnya Ya, Bu ya bersama-sama untuk mencari yang ini ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang pertama kita mencari sumber masalah, yang kedua kita mencari orang yang tahu masalah itu, dan yang ketiga kita menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada yang tersalimi dan tidak ada yang tereliminasi bagaimana itu dia merasa tersisihkan. Kalau umpama kita langsung mencas kau begini salah kalau begini, jadi kita tidak harus mencari dengan jalan sebenarnya supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak Sekali. Nah hal kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya Ibu seperti apa yang dihadapi? Tantangannya itu ya itulah kita anggaplah kita ini sebagai orang tua
Tidak ada yang boleh kita beda-bedakan, ya. Ya. Tidak ada yang boleh dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita harus bersikap netral, dan walaupun itu dianggap bahwa ini ini guru salah atau ini anak salah, kita harus mencari jalan keluarga supaya dia tidak merasa tersisih, tereliminasi maksudnya begitu. Jadi dia selalu merasa bahwa oh, ibu itu memang betul-betul mengayomi saya, dia betul-betul melindungi saya. Karena bagaimanapun itu seorang pemimpin, dia adalah sebagai pengambil keputusan yang tertinggi. Namun kita harus mengetahui bahwa dia adalah manusia sama dengan kita, dan dia butuh untuk dibimbing, dibina, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun kalau umpama dia merasa tersalimi, maka akibatnya bukan kepada saya, mungkin juga kepada teman-temannya, atau mungkin juga kepada anak. Ya, jadi tantangannya ini sama orang tua murid atau anak-anak ya Bu ya. Kemudian Bu, yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, itu. Kalau kita mengambil langsung keputusan selesai itu, kita harus menjajaki dulu, ya, menjajaki. Setelah itu kita menasihati orang tersebut. Setelah itu kita bicarakan bersama. Dan itu adalah memang tantangan seorang pemimpin, kalau dia bisa menyelesaikan satu masalah dengan tidak menimbulkan masalah. Ya itu. Jadi dibicarakan dengan baik-baik. Kalau sudah kita bicarakan dengan orangnya, kita bicarakan lagi bersama dan karena kita ini adalah satu kesatuan yang bisa saja kalau umpama terekspos keluar, bisa saja merusak kita punya organisasi. Jadi kita menyelesaikan secara baik-baik, ya. Walaupun teman itu mengetahui, tetapi kita sudah menyelesaikan masalah itu, akan terjadi kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Berarti di sini tidak ada jadwal khusus ya Bu? Tidak ada. Jadi Kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Kita diskusikan dulu bagaimana permasalahannya. Iya Bu. Yang kemudian berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Semua saya itu mempermudah itu adalah teman sejawat, ya. Sejawat, kita saling kerjasama, artinya kita bicara dari hati ke hati. Dan bagaimanapun kalau umpama kita sudah bicarakan dan masih mengulangi lagi, itu pastikan itu sudah tidak kritis namanya. Tetapi kalau kita sudah bicarakan bersama, kita sudah mengambil keputusan bersama, itu kan lebih bagus, ya, lebih bijak, ya, lebih bijak untuk dengan pengambilan keputusan. Jadi kita bersama-sama menyelesaikan supaya kita walaupun saya mengatakan saya tidak bisa langsung mengambil keputusan sebelum teman-teman menyetujuinya, begitu. Jadi kita ambil keputusan bersama dengan teman-teman. Jadi yang dilibatkan di sini adalah seorang guru tersendiri, iya. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika? Nah, itu ya, pengalaman saya selama di sini, ya, tidak pernah merasa terbebani dengan masalah itu, karena saya memang membicarakan secara kekeluargaan. Jadi kita bicara dari hati ke hati, dan teman-teman juga menanggapi dengan baik. Jadi tidak ada yang terjadi hal-hal yang tidak bisa menggesek kita sehingga kita merasa saling ini. Jadi tidak ada. Alhamdulillah, saya sudah 8 tahun di sini. Alhamdulillah belum pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan cara saya itu adalah dengan cara kekeluargaan, berbicara dari hati ke hati, bagaimana cara menyelesaikan dengan baik, ya, begitu.
Jadi pengalaman Ibu ini sungguh luar biasa, Bu. Selama ini mengenai kasus masalah dilema etika maupun bujukan moral ini sungguh luar biasa, Bu. Saya bisa memetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan bahwa kita tidak semena-mena mengambil keputusan. Kita harus melibatkan guru, teman sejawat, orang tua murid pun, dan orang-orang di atas kita, ya, seperti ketua komite atau atasan kita. Oh ya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Ya, Bu. Assalamualaikum. Nanti jadi pemimpin juga. Amin. Bisa mengambil keputusan dengan baik. Ayo, Bu, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum, Bu Aji. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu Aji? Alhamdulillah sehat. Maaf, Bu, perkenalkan, Bu Aji, nama saya Rosmawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kampung 1. Kebetulan saya ada tugas dari calon gubernur mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pimpinan saya itu ke sini, Bu, ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Ibu ada waktu? Insya Allah. Ya, Bu. Jadi, Bu, ada 8 pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi Ya, mengidentifikasi, Bu, tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, misalnya ada kasus di sekolah ya. Ya. Ya, misalnya ada kasus sekolah biasa namanya anak-anak. Ada misalnya perkelahian antara mereka. Ya. Waktu itu jadi ini pertanyaannya mengidentifikasi ya, Mengidentifikasi kasusnya, kasus apakah itu kasus dilema etika juga atau bukan moral? Oh, itu ya pertanyaannya. Ya, kalau menurut saya ya, saya tandai bahwa kalau misalnya siswa itu saling ada pertentangan di antara mereka, ya kemudian menuju kepada perkelahian, maka saya anggap itu adalah dilema etika. Ya, tetapi kalau misalnya secara pribadi mungkin ada siswa yang ada keinginannya misalnya antara mau menabung atau tidak, ya misalnya ada uang jajannya, kemudian dia katakan oh saya harus tabung sedikit, maka saya anggap itu bujukan moral. Berarti Ibu mengidentifikasinya melalui permasalahannya yang terjadi. Oke. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan, apabila ada kasus, saya tidak mungkin tangani sendiri. Saya insya Allah minta masukan dari teman-teman guru, ya, teman-teman di sekolah, bagaimana keputusan itu bisa diambil, ya, supaya ada nilai kebajikannya. Ya, bagus kalau kita musyawarahkan dulu, kemudian kita putuskan. Itu menurut saya, supaya ada, maksudnya tidak Terjadi ketimpangan. Iya, tidak terjadi ketimpangan dan ya, tahulah apa yang diberikan masukan itu bisa sangat membantu mengambil keputusan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ya seperti tadi,
seperti tadi langkah-langkahnya saya meminta pendapat dari rekan-rekan di sekolah ya untuk supaya tidak terjadi risiko yang besar. Jadi maksudnya kita menghindari konflik dari masalah itu tidak terjadi lagi konflik yang berkelanjutan. Ya. Berarti ibu Membicarakan dulu dengan rekan-rekan di sekolah. yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang paling efektif menurut ibu dalam mengambil keputusan? Ya, maksudnya yang efektif ya. Iya Bu, yang ibu paling anggap efektif untuk mengambil keputusan. Ya, yang paling efektif itu kalau kita banyak meminta pertimbangan dari teman-teman. Ya, saya kira itu efektif. Kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman di sini, bagaimana tentang keputusan ini, ya. Saya kira itu saya Berarti paling efektif menurut ibu itu telah melibatkan yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, namanya kita manusia kan ya, rambut bisa sama hitamnya tapi pasti ada perbedaan pendapat ya. Jadi tantangannya di situ perbedaan pendapat. Bila misalnya ada yang sesuatu yang baik tapi mungkin menurut pendapatnya berbeda, jadi itu. Berarti di sini Bu, tantangan ibu itu masalah pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kemudian Bu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, untuk penyelesaian kasus dilema etika ataupun etika moral ini seperti saya tidak punya jadwal. Jadi sebaiknya ketika timbul permasalahan ya secepatnya diatasi dengan meminta pertimbangan teman-teman serta sejawat. Jadi tidak ada jadwal. Jadi tidak ada jadwal ya Bu. Kalau memang ada masalah diselesaikan masa cepatnya diselesaikan. Kalau begitu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Adakah orang yang kita andalkan atau ada seseorang yang membantu untuk pengambilan keputusan? Iya, untuk pengambilan keputusan sebagai umat Islam kan beragama terutama Islam itu ya kita berpegang teguh pada ajaran agama kita yang ya Nabi kita sebagai panutan kita dan kita sebagai Rasulullah. Kemudian saya juga belajar dari pengalaman dan juga perkembangan dari rekan-rekan sesama kepala sekolah yang bisa saya jadikan panutan. Ya. Panutan kita selalu kembali kepada ajaran dia kepada dalam contoh teladan ya. Kemudian ibu dengan sesama rekan atau kepala sekolah bisa menjadi senior yang bisa kita sudah bisa lihat mereka. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan ini? Ya. Tentu saja untuk pembelajaran yang bisa dipetik itu tidak lepas dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, dari belajar dari pengalaman itu, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, dan bisa belajar untuk bisa melangkah ke depan dari yang lebih baik lagi. Jadi sini pengalaman yang terbaik ibu adalah yang terbaik. Sudah pengalamannya memang ibu sungguh luar biasa lah. Sudah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah? Ya, alhamdulillah sudah 10 tahun lebih. Insya Allah, jadi di sini ibu sudah banyak pengalaman
menghadapi kasus-kasus Delmetina membutuhkan moral. Di sini Ibu selalu melibatkan teman-teman sejawat anak. Untuk hari ini Bu, mungkin apa yang saya sampaikan Bu, terima kasih banyak Ibu waktunya karena telah melakukan pelancar tugas saya sebagai DIP dalam pengambilan keputusan. Nah, saya belajar dari Ibu juga tentang pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bu. Iya, selamat ya, maksudnya terus bergerak, terus mau kerja.